Kabar saudara-saudaraku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Tonton terus Tarekat Jalanan yang akan membawa Anda menampak tilas kisah-kisah makam yang tentunya dapat kita jadikan sebagai tuntunan dalam hidup kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar saudara-saudara tidak ketinggalan info ziarah makam dari tim Tarekat Jalanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permata yang dia dapat di makam Bru. Ini didatangi dia lewat mimpi, beliau disuruh ngambil permata mirah apa ini namanya, mirah delima ya Bajik ya. Ini. Jadi selama menjadi mangku, inilah yang sebagai apa namanya, sebenarnya bukan mistik atau syirik gitu ya, tapi ini hanya sekedar hadiah beliau sebagai pemangku selama menjaga makam. Jadi ada hal-hal apa namanya, ada hal-hal gaib lah gitu ya, yang secara manusia biasa itu tidak dipahami. Jadi ini sebagai hadiah, sebagai hadiah dari sang wali atau dari makam Bru pada pemangku, sebagai bukti bahwa beliau sebagai mangku itu bukan hanya sekedar ditunjuk oleh orang biasa gitu, tapi beliau diberikan hadiah karena kesucian dan kebersihan hati dan iman yang ikhlas merawat makam tersebut. Ini salah satu hadiah yang diperoleh dengan cara gaib, bukan diberikan secara langsung tapi dengan cara gaib, dengan perantara gaib juga. Bukan hadiah, titipan. Oh, titipan. Kita revisi atau kita tarik pernyataan tadi itu, ini titipan beliau makam Bru kepada pemangku yang menjaga makam. Dua anak Ini juga salah satu dua pusaka ya. Aduh, bismillah. Tiga, Jack. Ini pakai Pak Jack. Dua pusaka yang ini yang perempuan dan laki-laki menurut keterangan beliau, dan kelihatan ini adalah apa namanya, ini yang laki yang kecil Ya, pas. Jadi yang laki dan perempuan. Jadi ini salah satu apa namanya, titipan juga yang diniatkan kepada pemangku, yang kita juga tidak makna atau arti atau tujuan dari titipan ini hanya beliau yang mengetahui. Nah, intinya yang jelas adalah bahwa di sini murni tidak ada istilahnya ritual-ritual yang menjurus ke syirikan, tapi lebih kepada pembuktian bahwa makam beliau ini adalah makam wali, bukan makam orang-orang yang tidak jelas gitu ya. Jadi kewalian beliau inilah dibuktikan dengan benda-benda pusaka ini, dan mudah-mudahan benda pusaka ini bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan bisa mendatangkan apa yang dirasakan itu Pak Jack? Apa namanya, kebaikan untuk kita bersama, terutama kepada beliau. Kenapa dilepas Pak Jack? Agak panas. Bisa diceritakan tadi?
seperti ada bisikan tidak boleh dikeluarin terlalu lama. Itu saja kami dari Tarekat Jalanan ingin mereview Coba gitu ya. kita langsung Mudah-mudahan perjalanan atau barang pusaka ini bisa memberikan kebaikan bagi kita bersama. Amin. Oh, satu lagi. Terutama kepada beliau sebagai pembantu. Ini yang satu ini untuk titipan dari Syekh di makam itu oleh Mangku. Makta bin Asgab. Coba ditunjukkan. apa itu? Ini namanya Nama beliau. besi kuning. Diperlihatkan ke Ini besi kuning. Itu dia. Ini titipan dari Syekh terhadap beliau sebagai Mangku. Ini namanya besi kuning ini. Oh, mangan. Nah ini besi kuning ini. Alhamdulillah, semoga ini sangat banyak yang kita dapat untuk silaturahim terhadap beliau. Banyak yang kita diperlihatkan di sini bukan peninggalan, ini titipan dari Ipan. Syekh Makta bin Asgab. Marta Asgab kepada beliau sebagai Mangku. Kita bersyukur. Ini dari sini dulu. Boleh ke tiang anu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa rananya? Yang dua-duanya ini buka-buka. Dua-duanya. Ya. Yang dua-duanya ini laki perempuan. Yang kecil ini laki, yang gede ini perempuan. Itu sebenarnya bingung saya mana yang laki, mana yang perempuan, tapi ada yang mendatangi. Namanya Pedang Saifullah. Oh, Saifullah. Pedang Saifullah. Nah, kalau ini Tidak pedang Saifullah. kalau ini lindul bumi bergoyang. Ini kalau ditancapkan ada masalah goyang dah. Arah permat. Ini kan balin permata. Aku ini hilang. Baru. Jual ya. Dekat itu sedih lah baru. Dapat nenek aja. Asli lelek mesinnya kami delima permata. Merah anu. Ini latong gede nah, ini cuma ini doang kita belikan. Nah, dah masukkan. Wah deh, wah sama. Terus ini namanya merah darah. Merah darah. Laki perempuan, tapi yang laki itu dibawa sama anak ke Surabaya, dia sekolah. Dengan dua di bawah itu Mastika Gajah Putih. Terus yang satu dibawa sama, dipakai sama istri Merah Kecubung. Nah, Mas dulu nah. selama digunakan di cincin itu apa yang dialami gitu? Apa lebih tenang Hah? atau gimana dalam anunya? Ya kalau saya pikir-pikir itu Apa lebih percaya diri kan biasa kan bisa tidak rapi. pokoknya serba cukup, Oh sebagai itu. serba cukup. Nggak ada yang kurang. Kalau membawa pusaka niki mungkin Nggak, kita simpan saja, bukan kita bawa kemana-mana. simpan saja. Mungkin pernah kejadian juga, gimana ya, kita bawa itu kadang-kadang kita bawa untuk perkara mungkin. Insya Allah kita di pihak yang menang. Ya. Terus apa? Kalau kita mendapat bahaya, insya Allah terhindar.
tutup kain. Terus Nanti kita lalu dengan imitan kalau kurang ceritanya gitu Pak. mengenal apa? Kayak kita dah hitam kan. Jokowi bangkat 60 hektar betang gede baju ina no. Haji ina no lagi berdua ke pem no. Bang kaji makbul dia bangkat dah no. Kita bersiko ning Rora dia sampai sandalnya di apa ke bagi ke berdua ke pas gede. Lagu biasa ingumbiang da anu no ki anu minta mi inde ingumbiang dia anu. Ini khasiatnya nih. Nah, pernah kita mimpikan sebelum datang corona ini, 2 bulan sebelum datang corona, saya mimpi kapal perang Asia, bis Indonesia ini ditutupi sama kapal itu. Semua keris yang berguna itu semua begini, berdiri. Dari Lombok sampai se-Indonesia ini sudah, tapi yang paling banyak di Jawa. Nomor 2 Makassar. Nomor Bengkis ya Kancantok ke Papua. Lombok nomor berapa? Lombok nomor 3, banyak di sini, nomor 3. Tapi ndak mempan dia itu kapal itu, anti tembak itu. Just gini saja. Akhirnya saya keluar bawa ini. Masukkan ke tangan saya di jaket. Entah di mana saya berdiri, entah di tengah laut, tapi kayaknya darat sendirian ini karena tidak mampu semua keris yang berdiri itu. ya itu sinarnya itu sampai tembus langit itu saya lihat, tapi bisa dicelah Oleh kapal itu. ini yang meledakkan dia itu. Saya kira habis tangan meledak dia di dalam ini. Habis kapal itu semua. Saya lihat tangan saya masih ada saya dia. Hati mimpi saya ini. Belum tahu kita. Tidak lama kemudian kan datang corona ini. Oh hancur corona itu. Dan ini khasiatnya ini bersih kuning ini sehingga dia paling mahal. Menurut Maulana Syekh, hanya satu di Lombok ini besi kuning. Menurut Maulana Syekh, saya dapat cerita sama Pate. Pate. Kenapa? Karena Pate Haji Amin pernah dia usaha gini. Si kuning, ya betul. Si kuning, ampun jelas salah-salame usaha kini lain kena dengan ini seke besi kuning nu le Lombok. Dong ah, gisinya berseke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Tarekat Jalanan ziarah makam di Makam Bru Wanasaba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Tarekat Jalanan dengan cara like, subscribe, share, dan jangan lupa hidupkan loncengnya supaya mengetahui informasi-informasi terbaru dari konten tim Tarekat Jalanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.